Diminta lebih dari harganya, tak dapat. Ditawar kurang dari harganya, juga tak boleh. Orang Indonesia mengatakan harga mati, harga pas. Tak bisa ditawar lagi itu sudah. Ya. Dunia ini main-main. Sungguh-sungguh pun tetap juga dianggap main-main. Apalagi main-main. Mana ada yang benar? Kaya pun kaya main-main, bukan kaya benar-benar. Semuanya main-main. Umpama sebuah drama atau sandiwara, sinetron. Seseorang yang memerankan, melakonkan watak seorang kaya. Bukan kaya betul, kaya dalam drama, kaya dalam sandiwara. Dia tak kaya. Banyak pemain-pemain drama atau sandiwara yang sebenarnya miskin, tapi dalam wataknya, ketika dia memainkan watak dalam sandiwara itu, dia kaya, bukan kaya betul. Itu kaya main-main, sandiwara. Dan melalaikan perhiasan, bukan cantik, dicantik-cantikkan. Bukan indah, diindah-indahkan. Isinya bangga-membangga, begitulah. Dan bermegah-megah dalam hal harta dan anak-anak atau keturunan. Inilah dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Itulah dunia. Berapa lamanya dunia ini? Kekalkah? Akan selama-lamanya? Tidak. Ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar dan sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Langit tidak selamanya tegak, bumi tidak selamanya kokoh. Dan semua peristiwa yang berlaku antara langit dan bumi, peredaran siang dan malam, seterusnya kehidupan ini, seluruhnya ila ajalim musamma. Ada batasnya, ada ajalnya. Pangkalnya hanya menunggu ujung. Awalnya hanya menanti akhir. Timbulnya hanya menunggu tenggelam. Kokoh dan tegaknya hanya menanti saat kehancuran. Inilah dunia. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Hai Adam, hai anak cucu Adam, kamu di muka bumi ada tempat tinggal dan kesenangan. Kamu akan mendiami dan menghuni muka bumi ini. Berkembang, beranak pinak. Dengan kesenangan yang Allah berikan kepadamu. Berupa kemakmuran, makanan, minuman, air. Dan segala perlengkapan hidup. Allah cukupi. Tapi ilahin itu tak selama-lamanya. Sampai kepada batas masa yang ditentukan. Habislah, selesailah, hancurlah. Surah Al-Baqarah ayat 36. Jadi dunia ini Allah ingatkan kepada kita hanyalah tempat persinggahan sementara. Dunia hanya jembatan. Bukan mau tinggal di atas jembatan itu. Dia jembatan. Penyeberangan. Ya. Dunia bukan tempat tinggal, dia jembatan. Dunia bukan tujuan. Dunia hanyalah alat. Alat untuk mencapai tujuan. Apa tujuan? Kemana kita akan pergi? Tujuan kita adalah akhirat.
Tujuan kita salah satu di antara dua nanti, yaitu surga atau neraka. Kalau dunia dikatakan main-main, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya sebentar. Kalau senang bukan senang betul, kalau sakit pun bukan sakit betul, gembira juga bukan gembira betul-betul, susah pun bukan susah betul-betul. Allah memberitahu kita di akhirat nanti ada satu tempat. Tempat itu betul-betul. Kalau senang, senangnya betul-betul senang. Dan kalau susah, susahnya juga betul-betul susah. Di mana? Di mana? Tempat senang yang sebenar-benarnya hanya ada dalam satu. Dan tempat susah yang sebenar-benarnya juga hanya ada dalam satu. Tempat senang yang sebenarnya hanya ada dalam surga. Dan tempat susah yang sebenarnya hanya ada dalam neraka. Tempat tertawa yang sebenar-benarnya hanya ada dalam surga. Dan tempat menangis, menangis yang sebenar-benarnya hanya ada di dalam neraka. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhirat nanti ada azab yang amat keras. Azab yang amat keras dalam neraka. Dan di akhirat nanti ada ampunan Allah dan keredaannya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu daya. Demikian ya peringatan Allah untuk kita semua dalam surah Al-Hadid ayat 20. Untuk sampai ke sana, untuk sampai ke surga atau ke neraka, kita akan menempuh dan pasti menempuh mati sekali lagi kita akan mati. Sebaik apapun kita, umpamanya kita ini orang yang paling baik, banyak amal soleh dan ibadahnya, ingin sekali untuk segera bisa masuk surga, ingin sekali untuk segera boleh secepat-cepatnya masuk ke surga. Nanti dulu, mati dulu, mati. Maka inilah mati yang kedua. Mati yang kedua. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu kamu semua akan dimatikan oleh Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 15. Cerita hidup ini bisa saja panjang, bisa saja pendek. Cerita boleh panjang, boleh pendek. Lakonan boleh berbeda-beda. Senario boleh bermacam-macam. Tetapi semuanya akan berakhir dengan kematian. Yang panjang umurnya akan mati, yang pendek umurnya akan mati. Semuanya akan mati. Mati bukanlah akhir dari perjalanan hidup seseorang. Tetapi mati merupakan awal dari sebuah perjalanan hidup yang tidak akan berakhir. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kamu semuanya akan dimatikan. Setelah kita mati, kita akan hidup lagi. Hidup. Hidup ini adalah hidup yang kedua.
Hidup yang tidak akan mati-mati lagi buat selama-lamanya. Dimulai dari hidup di alam barzakh, ya, di alam kubur. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh artinya batas atau pemisah atau dinding. Batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu disebut barzakh. Di sana nanti di alam barzakh, setelah kita mati dan dikuburkan orang pergi meninggalkan kita, datanglah dua malaikat yang akan bertanya. Itulah pertanyaan kubur. Setelah itu kita akan mengalami salah satu, kalau tidak nikmat kubur, siksaan kubur. Setelah itu, kepada kita akan diperlihatkan tempat tinggal kita. Di surga apa di neraka. Roh kita akan ditempatkan oleh Allah. Ada yang menempati tempat yang tinggi, Illiyin. Di langit ketujuh ada satu perkampungan ruh. Perkampungan ruh orang-orang mukmin yang disebut dengan Darul Bayda. Fi Illiyin, tempatnya tinggi, di tempat yang tinggi. Atau di tempat yang paling bawah, yaitu Sijjin. Setelah itu, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu, kamu nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Surah Al-Mu'minun ayat 16. Diawali dengan tiupan sangkakala. 2 kali tiupan sangkakala. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, matilah yang di langit, hancurlah yang di bumi, matilah yang di langit, matilah yang di bumi. Tiupan sangkakala yang pertama menjadikan semua struktur, semua yang bernama hidup dari mulai yang paling kecil sampai yang paling besar mati. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, semua yang mati itu hidup kembali dan mereka semuanya berdiri menghadap Allah untuk menerima pembalasan. Tiupan sangkakala ini adalah tandanya hancurnya alam dan seluruh isinya. Itulah yang disebut dengan kiamat. Setelah kiamat, kemana? Kemana manusia? Kemana saya? Kemana Anda semua? Kemana kita? Kemana? Kiamat dengan segala kengeriannya, dengan segala kedahsyatannya, dengan segala huru-haranya. Luar biasa. Manusia akan dikumpulkan di satu tempat. Tempat itu bernama mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Seluruh makhluk. Bukan saja manusia. Semua makhluk. Termasuk jin, syaitan, hewan, dan binatang-binatang. Akan dikumpulkan oleh Allah.